Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Puspita, NPM 2081102225, Psikologi 1A dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang kesadaran. Pengertian kesadaran. Kesadaran adalah kondisi di mana seorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulasi internal maupun stimulasi eksternal. Namun, kesadaran juga mencakup dalam persepsi dan juga pemikiran secara samar-samar disadari oleh individu sehingga akhirnya perhatiannya terpusat. Kesadaran juga didefinisikan sebagai kesiagaan seseorang terhadap peristiwa-peristiwa lingkungannya, serta peristiwa-peristiwa kognitif yang meliputi memori, pikiran, perasaan, dan sensasi fisik. Macam-macam kesadaran. 1. Kesadaran pasif adalah keadaan di mana seorang individu bersikap menerima stimulasi yang diberikan pada saat itu, baik stimulasi internal maupun eksternal. 2. Kesadaran aktif adalah kondisi di mana seseorang menitik beratkan pada inisiatif, mencari dan dapat menyeleksi stimulasi-stimulasi yang diberikan. Teori kesadaran menurut Carl G. Jung. Kesadaran menurut Jung terdiri dari 3 sistem yang paling berhubungan, yaitu kesadaran atau biasa disebut ego, ketidaksadaran pribadi, dan ketidaksadaran kolektif. 1. Ego. Ego merupakan jiwa sadar yang terdiri dari persepsi, ingatan, pikiran, dan perasaan-perasaan sadra. Ego seseorang adalah gugusan tingkah laku yang umumnya dimiliki dan ditampilkan secara sadar oleh orang-orang dalam suatu masyarakat. Ego merupakan bagian manusia yang membuat ia sadar pada dirinya. 2. Personal unconscious merupakan wilayah yang berdekatan dengan ego, terdiri dari pengalaman-pengalaman yang pernah disadari, tetapi dilupakan dan diabaikan subconscious. 3. Collective unconscious merupakan gudang bekas ingatan yang diwariskan dari masa lampau, leluhur seseorang yang tidak hanya meliputi sejarah ras manusia sebagai sebuah spesies tersendiri, tetapi juga leluhur pra-manusiawi atau nenek moyang binatangnya. Teori kesadaran menurut Sigmund Freud. Dalam teori tentang alam sadar, Freud menjelaskan bahwa alam sadar adalah satu-satunya bagian yang memiliki kontak langsung dengan realitas. Terkait dengan alam sadar ini adalah apa yang dinamakan oleh Freud sebagai alam prasadar, berisikan segala sesuatu dengan mudah dipanggil ke alam sadar, seperti kenang-kenangan yang walaupun tidak kita ingat ketika kita berpikir, tetapi dapat dengan mudah dipanggil lagi atau seringkali disebut sebagai kenangan yang sudah tersedia. Kerangka kerja kesadaran. Karakteristik utama kerangka kerja tersebut meliputi atensi atau perhatian, kesiagaan atau keterjangkauan, arsitektur, mengingat pengetahuan, emotif. Kelima elemen kesadaran dalam suatu upaya untuk mengurangi variasi dalam mendefinisikan pengalaman subjektif yang kita sebut kesadaran. 1. Atensi atau perhatian. Pemusatan sumber daya mentah ke hal-hal eksternal maupun internal. Bagian dari kesadaran diacu sebagai lampu sorot, dan serupa dengan metafora atensi sebagai lampu sorot yang memusatkan bekas sinar ke arah yang menarik minat kita. Kesiagaan atau keterjangkauan. Kontinum dari tidur hingga kerja. Kesadaran sebagai suatu kondisi kesiagaan memiliki komponen aurosal. 3. Arsitektur. Lokasi fisik, struktur-struktur fisiologis, atau proses-proses yang berhubungan dengan struktur-struktur tersebut yang menyonggoh kesadaran. Contoh otak adalah bahasa yang menempati bagian-bagian yang cukup besar di hemisfer kiri otak.
Bahasa memberikan kontribusi amat besar yang penting bagi kesadaran, yakni memberikan identifikasi semantik dan pengorganisasian terhadap suatu objek. 4. Mengingat kesadaran. Proses pengambilan informasi tentang pribadi yang bersangkutan dan dunia di sekelilingnya. Kesadaran ini mempunyai 3 komponen, yaitu risal pengetahuan tentang diri pribadi, risal informasi-informasi umum, risal terhadap pengetahuan kolektif individu yang bersangkutan. Pengetahuan diri adalah pemahaman tentang informasi jati diri manusia. 5. Emotif. Komponen-komponen efektif yang diasosiasikan dengan kesadaran. Fungsi-fungsi kesadaran. 1. Konteks setting. Fungsi di mana sistem-sistem bekerja untuk mendefinisikan konteks dan pengetahuan mengenai sebuah stimulasi yang datang dalam memori. 2. Adaptasi dan pembelajaran. Mengendalikan bahwa keterlibatan sadar diperlukan untuk menangani informasi baru dengan sukses. 3. Prioritas. Di mana kesadaran diperlukan untuk mengakses besarnya jumlah informasi yang tersedia di tingkat kesadaran. 4. Pengambilan keputusan. Berperan membawa informasi dan sumber daya keluar dari ketidaksadaran untuk membantu pengambilan keputusan dan penerapan kendali. Tingkat-tingkat kesadaran. 1. Tidur. Perbedaan yang paling jelas antara kesadaran dan ketidaksadaran dapat diamati saat seseorang terjaga atau tidur. Gelombang otak dapat diamati selama periode tidur. Pada siang hari, kita berinteraksi dan secara konstan berada dalam kondisi siaga, melihat ke suatu arah, mendengar suatu pesan, atau membaui suatu aroma baru. Namun ketika tidur, mekanisme kesiagaan tersebut sangat berkurang dan interaksi personal hampir-hampir tidak ada. 2. Bermimpi. Cara yang digunakan ketidaksadaran kita untuk membocorkan informasi, dan kita dapat mempelajari makna-makna tersembunyi di balik mimpi. Aktivitas otak yang berlangsung REM diinterpretasikan otak dengan cara yang sama saat kita sadar. Mimpi melibatkan pengalaman-pengalaman dan emosi-emosi yang sama dengan yang kita jumpai sehari-hari. Kesimpulan. 1. Kesadaran adalah kondisi di mana seseorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulasi internal maupun stimulasi eksternal. 2. Tingkat kesadaran yaitu tidur dan bermimpi. 3. Fungsi kesadaran yaitu fungsi kesadaran setting, adaptasi dan pembelajaran, fungsi prioritas, pengambilan keputusan. Baiklah, segitu presentasi yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.